Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan yang mengambil waktu saat teduh sejenak. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, di sepanjang hari ini kita rindu dibenahi. Kita rindu terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita selalu dibersihkan, hidup kita selalu dimurnikan, dan hidup kita selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu juga bukan hanya kita yang diperlengkapi, bukan hanya kita yang dipersiapkan, tapi ayo kita jadi berkat buat setiap umat Tuhan lainnya, baik keluargamu, saudaramu, andai taulan kenalanmu, melalui share dari apa yang engkau rasa diberkati, ya kan? Karena kita rindu hidup kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya juga secara pribadi rindu bukan hanya saya boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang setiap pagi setia beribadah kepada Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Tapi saya mengajak juga setiap umat Tuhan, ayo jadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga kita nggak pernah tahu kapan ada orang-orang yang perlu dikuatkan. Kita kerjakan aja bagian kita. Dia mau terima, dia tidak mau terima, itu urusan dia. Yang penting kita mau, di mana ada kita, di situ ada firman Tuhan disampaikan. Sehingga melalui sosial media saudara dan saya, kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk dikuatkan, untuk diteguhkan, bahkan untuk mengingat akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari saudaraku, kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kami terus menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tahu kami belum sempurna, kami mengerti kami masih banyak kekurangan. Tapi di sisi lain kami mau terus dipakai oleh Tuhan, terus dipersiapkan, terus dibenahi, terus dimurnikan. Sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu untuk menjadi pembawa-pembawa berkat dari kehidupan kami. Bapa, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi setiap kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Secara khusus di minggu yang baru, di awal hari yang pertama ini, di hari Senin ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Ibrani pasal 11, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan 19, di mana diceritakan di sana ada satu pribadi yang bernama Abraham. Iya kan, bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dari imannya inilah kita akan belajar hari ini. Perhatikan dari Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, Abraham yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sebelum masuk ayat 19. Jadi ketika Tuhan menjanjikan anak, ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan Sarah pada saat itu bahwa keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut dan bintang-bintang di langit. Dimulai dari keturunan Abraham dan Sarah, yakni Ishak. Tiba-tiba setelah Ishak ada, maka Tuhan meminta kembali Ishak. Serahkanlah anakmu yang kau kasihi, bawa dia kepadamu untuk dikorbankan. Lalu apa yang Abraham bilang? Abraham tidak bilang, oh Tuhan, ini engkau yang memberi, kenapa sekarang diminta lagi? Janganlah Tuhan, dosa satu-satunya juga gitu kan. No. Abraham berani mempersembahkannya. Abraham berani mengorbankannya. Rupanya ada satu pedoman yang Abraham pegang. Kenapa sampai dia berani mempersembahkan satu-satunya anak yang katanya dari keturunan ini dia akan menerima keturunan yang banyak. Ayat 19, inilah apa yang menjadi pegangan hidup Abraham, sehingga Abraham berani memberikan apa yang pertama-tama dia sudah terima dari Tuhan. Perhatikan, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Lihat, Abraham hanya punya pikiran satu,
Allah berkuasa. Kalau dia punya pikiran Allah berkuasa, maka dia berani memberikan apa yang tidak mungkin dia bisa sanggup berikan. Karena hatinya tidak melekat kepada apa yang diberikannya. Hati Abraham tidak melekat kepada pemberian Tuhan. Nah, ini yang salah. Seringkali kita salah. Hati kita terlalu melekat kepada pemberiannya Tuhan, bukan kepada sang pemberi. Iya kan? Sehingga akhirnya Tuhan belum percayakan hal-hal yang kita akan diberikan kepada kita. Kenapa? Karena takutnya nanti kita terlena. Ya kan? Takutnya nanti hati kita melekat dengan pemberiannya, bukan kepada sang pemberi. Tapi hari ini kita mengerti kenapa Abraham berani bertindak. Karena dia beriman. Ia percaya bahwa Allah berkuasa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini kita punya pergumulan dan kita mulai meragukan kuasa Tuhan, bertobat dan ingat kembali akan janji Tuhan ini. Ingatlah bahwa engkau memiliki Allah yang berkuasa. Engkau punya Allah yang berkuasa yang bangkit dari kematian. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan maut tidak berkuasa lagi atasnya. Kenapa? Karena dia Allah berkuasa. Dan hari ini kita diingatkan kembali. Kalau kita punya Allah yang berkuasa, maka kita cuma menyerahkan, Tuhan, aku menyerahkan setiap pergumulanku kepadamu. Tuhan, aku membawa setiap apa yang menjadi masalahku kepadamu. Tuhan, aku membawa apa yang menjadi ketakutanku kepadamu, kekhawatiranku kepadamu. Aku bawa kepadamu. Kenapa? Karena aku percaya engkau Allah berkuasa. Katakan amin. Salah satu yang menyebabkan kenapa sulit terjadi mujizat dalam hidup kita, karena kita berpikir Allah tidak sanggup tanpa kita sadari. Hari ini, ingatlah, Abraham dijanjikan Ishak, melalui keturunan-keturunan Ishak akan lahir keturunan-keturunan seperti pasir tepi laut, bintang di langit. Tiba-tiba Ishak diminta, tapi Abraham tetap memberikannya. Kenapa? Karena Abraham tahu dia Allah berkuasa. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Tetap miliki kepercayaan bahwa kita menyembah Allah yang berkuasa. Kalau kita menyembah Allah yang berkuasa, maka yang pertama, jangan pernah takut akan hari depanmu. Yang kedua, kalau kita menyembah Allah berkuasa, maka tidak akan ada masalah yang terlalu besar yang akan diberikan tanpa pertolongannya Dia. Dan yang ketiga, kita belajar kalau Dia adalah Allah berkuasa. Ketika kita menyatakan diri kita menyembah Allah yang berkuasa, maka kita percaya hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Alkitab mencatat bahwa saudara dan saya ada dan terukir di telapak tangan Tuhan. Maksudnya apa? Kita ada dalam genggamannya. Kalau kita ada dalam genggamannya, maka apa lagi yang perlu kita takutkan? Apa lagi yang perlu kita khawatirkan? Kenapa? Karena kita mengerti kita punya Allah yang berkuasa. Kalau engkau menyatakan engkau menyembah Allah yang berkuasa, ketika engkau memanggil Allahku, maka Dia Allah yang tidak ada batasnya. Katakan amin. Sehingga akhirnya hari-hari hidup kita mengerti segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupanku. 1000 boleh rebah di sisi kananku, 10.000 boleh rebah di sisi kiriku, itu tidak akan menimpa aku. Kenapa? Karena tangannya yang kuat yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Keadaan hari-hari ini adalah keadaan pandemik. Tapi kita percaya, kita punya Allah berkuasa. Betul rumah tanggamu ada dalam goncangan, tapi kita percaya, kita punya Allah berkuasa. Betul keuanganmu sedang ada dalam goncangan, tapi kita percaya, kita punya Allah berkuasa. Betul kesehatanmu sedang tergoncang, tapi kita menyembah Allah yang berkuasa. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Allah yang berkuasa. Bapa, Engkau Allah yang berkuasa, Khalik langit dan bumi. Engkau yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami tetap mau hidup percaya kepada Allah, karena kami tahu, kami mengerti Tuhan memelihara kami. Karena kami percaya Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu pagi hari ini materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sekalipun kami belum melihat doa-doa kami dijawab Tuhan, sekalipun kami belum melihat adanya pertolongan datang daripada Tuhan, kami tetap mau percaya Engkau Allah berkuasa. Dan ketika kami menyatakan Engkau Allah yang berkuasa, maka kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Jadilah apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini. Secara khusus dalam kami menjalani hari-hari hidup kami mau bergantung penuh kepada Tuhan.
Karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita menyembah Allah yang berkuasa. Karena itu jangan pernah meragukan kekuasaan Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.